Halo semuanya, kita belajar bahasa Indonesia dengan materi menggali informasi dari teks non-fiksi. Kalian pasti pernah membaca sebuah buku sejarah, buku pelajaran, membaca berita baik di koran maupun internet, ataupun buku panduan tentang tips dan trik melakukan sesuatu dan memasang suatu barang. Nah, contoh tadi merupakan contoh karya non-fiksi. Sekarang kita bahas tentang non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi data informatif dan bersifat faktual atau berdasarkan kenyataan. Jadi isinya bukan karangan atau imajinasi. Ciri-ciri teks non-fiksi. Yang pertama, mengandung informasi berdasarkan fakta dan data yang sebenarnya, jadi sesuai dengan kenyataan. Ciri yang kedua adalah menggunakan bahasa formal, artinya bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia atau PUEBI. Ciri yang ketiga, memiliki ide yang ditulis secara jelas, logis, dan sistematis, artinya isinya harus jelas, logis, sama dengan masuk akal, dan sistematis, yaitu teratur. Ciri selanjutnya yaitu identik dengan objek hasil pengamatan atau penelitian. Contohnya seperti jurnal, makalah, artikel ilmiah, ataupun skripsi. Nah, sekarang bagaimana cara menggali informasi pada teks non-fiksi? Kalian perhatikan agar bisa mencarinya. Pertama, membaca dengan seksama. Jadi kalian harus membaca bacaannya dengan sungguh-sungguh. Kedua, mencatat informasi penting yang terdapat di dalam teks. Ketiga, membaca soal atau pertanyaan dengan teliti dan mencari jawabannya berdasarkan teks bacaan. Jika belum ada pertanyaan atau soal, maka kalian harus membuat soalnya terlebih dahulu kemudian menjawabnya. Nah, jawaban itu ada dua macam. Yang pertama itu jawaban tersurat. Nah, jawaban tersurat itu jawaban yang sudah jelas ditulis di dalam teks bacaannya. Kalian tinggal mencari. Nah, jawaban yang kedua itu bentuknya tersirat. Berarti jawabannya belum tertulis jelas di bacaan. Kalian harus menyimpulkan sendiri untuk dapat menjawabnya. Langkah selanjutnya nomor 4 yaitu membuat kerangka menggunakan kata tanya. Jadi kalian harus membuat pertanyaan dulu berdasarkan teks yang sudah kalian baca. Setelah membuat pertanyaan, kalian juga menjawab pertanyaan yang sudah kalian buat itu. Untuk membuat pertanyaan, kalian masih ingat rumusnya? Yaitu menggunakan adik Simba B. Apakah itu? Yaitu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan isi bacaan. Contohnya, apa yang dimaksud dengan tenun cual? Selanjutnya yaitu kata tanya di mana untuk menanyakan tempat. Selanjutnya, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Lalu kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku yang terkait dalam suatu peristiwa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab suatu peristiwa. Lalu bagaimana untuk menanyakan cara atau proses. Dan terakhir berapa untuk menanyakan jumlah. Nah, kalian ingat-ingat ya.
Selanjutnya, langkah terakhir nomor 5, yaitu menyimpulkan berdasarkan kerangka. Jadi setelah kalian membuat pertanyaan dan menjawab, kalian simpulkan jawabannya. Sekarang kita coba latihan. Kalian simak teks bacaan berikut. Tenun jual merupakan tenun khas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekitar abad ke-18, tenun ini berkembang di Mentok Bangka. Namun, saat terjadi Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1918, pembuatan tenun jual dihentikan karena bahan bakunya sulit didapat. Kemudian, sekitar tahun 1990, tenun jual ini mulai dikembangkan kembali. Cual berarti proses awal pada pencelupan benang untuk pembuatan motif dibuat dengan menggunakan alat yang disebut gedokan. Selain itu, tenun cual dibuat memakai benang limar serta benang emas. Tenun cual sangat terkenal karena motifnya yang terlihat timbul dan hasil tenunannya yang sangat halus. Biasanya, setiap helaian tenun jual dibuat dari satu helai benang. Oleh sebab itu, untuk membuat tenun jual memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan. Selain itu, tenun jual juga memiliki warna-warna yang khas seperti ungu dan merah marun. Motifnya pun beragam seperti bebek bekandang, kembang setaman, dan gajah mada. Proses yang unik dan lama, motif yang bagus serta halusnya hasil tenun membuat tenun jual memiliki harga jual yang tinggi. Harga tenun jual ini bisa mencapai puluhan juta rupiah. Oleh sebab itu, masyarakat Bangka biasanya hanya memakai tenun jual saat acara-acara penting seperti pernikahan, kelahiran anak, dan selamatan rumah. Meskipun demikian, tenun jual sudah cukup terkenal dan diminati oleh banyak orang. Bahkan sudah dibawa sampai Jepang, Malaysia, Swiss, dan Tibet. Selanjutnya, kalian membuat pertanyaan berdasarkan teks bacaan yang sudah kalian baca tadi. Pertanyaan pertama menggunakan kata tanya kapan. Kapan tenun jual mulai berkembang? Nah, untuk penggunaan kata tanya ini, kalian tidak harus urut adik simba, boleh yang mana dulu, terserah kalian. Kemudian nomor 2, menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana proses pembuatan tenun jual, menunjukkan cara. Kemudian nomor 3, apa saja motif tenun jual, menggunakan kata tanya apa. Kemudian nomor 4, mengapa tenun jual memiliki harga jual yang tinggi. Nomor 5, menggunakan kata tanya kapan. Kapan masyarakat Bangka Belitung memakai tenun jual? Nah, jadi penggunaan kata tanya ini boleh digunakan 2, misalkan kapannya 2 kali atau apanya 2 kali boleh. Nomor 6, menggunakan kata tanya di mana. Sampai di mana saja tenun jual dibawa. Nah, kemudian kalian jawab sesuai dengan pertanyaan yang sudah kalian buat. Terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini kalian dapat dari jawaban atas pertanyaan yang sudah kalian buat. Jadi jawaban itu kalian jadikan satu, kalian tulis dalam bentuk paragraf. Untuk tugas kalian di rumah, yang A, menjawab 3 pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang kamu ketahui tentang teks non-fiksi? 2. Sebutkan 2 ciri teks non-fiksi. 3. Sebutkan contoh teks non-fiksi. Tugas selanjutnya atau B yaitu bacalah teks bacaan di buku paket halaman 75 sampai 77 yang membahas tentang jamu. Lalu buatlah 7 pertanyaan dan jawaban berkaitan dengan teks bacaan tersebut. Pertanyaan dibuat menggunakan rumus adik Simba B seperti yang sudah kita pelajari tadi ya.